Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ananda Aulia Urahma dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu agama asli Indonesia, yakni agama Kapitayan. Di tengah rimbunnya hutan Nusantara, jauh sebelum suara azan berkumandang dan kitab suci dipegang, masyarakat setempat menganut agama Kapitayan. Agama Kapitayan adalah agama kuno masyarakat Pulau Jawa, terutama bagi mereka yang beretnis Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Teolitik, dan Megalitik. Kapitayan merupakan salah satu agama monoteisme asli Jawa, di mana agama ini dijalankan dan dianut oleh masyarakat Jawa kuno sejak zaman dahulu. Agama Kapitayan menyembah Tuhan atau sesembahan utama yang mereka sebut dengan Sahyang Taya. Sahyang Taya memiliki arti suwung, kosong, namun bukan berarti tidak ada. Sahyang Taya juga diartikan dengan Tankena Kinaya Ngapa. Tankena Kinaya Ngapa memiliki arti tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak dapat diapa-apakan keberadaannya. Kapitayan mengajarkan mereka untuk hidup selaras dengan alam, menghormati kekuatannya, dan mengambil hanya apa yang dibutuhkan. Tankena Kinaya Ngapa merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diangan-angan. Tankena Kinaya Ngapa memiliki pengertian bahwa Tuhan itu ada, namun tetapi tidak ada. Dalam pengertian ini, agama Kapitayan memiliki kemiripan dengan agama Islam. Sahyang Taya bisa dikenali jika muncul dalam kekuatan gaib yang disebut Tu, yang memiliki arti benang atau tali yang menjulur. Kemudian Tu diyakini sebagai kepribadian Sahyang Taya. Tu mempunyai sifat utama, yakni sifat baik dan sifat tidak baik. Tu yang baik disebut dengan Tuhan, dan Tu yang tidak baik disebut dengan hantu. Tu diyakini muncul saat ada sesuatu yang memiliki nama Tu, seperti watu, tugu, tunda, tuban, dan tulang, dan sebagainya, yang mengisyaratkan akan adanya kekuatan gaib dari Tu itu sendiri. Agama Kapitayan juga diadopsi oleh Wali Songo karena Islam pada masa itu tidak bisa masuk ke Nusantara. Agama Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti pada agama Hindu atau Buddha. Dalam penyebarannya, para Wali Songo juga berpendapat bahwa Sahyang Taya adalah laisa kamislihi syai'un, yang memiliki arti yang sama dengan Tankena Kinaya Ngapa. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang, menyembah Sahyang Taya di dalam agama Kapitayan, itu artinya dalam memperkenalkan istilah sholat dalam Islam. Dalam hal tempat pemujaan atau persembahyangan, Wali Songo juga menggunakan istilah sanggar di dalam Kapitayan, yang merupakan bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dinding sebagai simbol Sahyang Taya. Istilah tempat untuk berdoa atau untuk beribadah di dalam Kapitayan ini juga digunakan oleh Wali Songo dengan nama langgar, mewakili istilah masjid dalam Islam. Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di dalam agama Kapitayan, yang disebut dengan upawasa, puasa, atau poso. Kebetulan, ritual puasa dalam agama Hindu disebut dengan upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siang dalam agama Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Jadi, bisa dilihat bahwa agama Kapitayan menyeleksi agama-agama yang masuk. Agama Kapitayan juga tidak mengakui kalau suatu agama tersebut Tuhannya itu berwujud manusia, karena masyarakat Nusantara akan menolak agama tersebut. Dalam rangka melakukan pemujaan kepada Sahyang Taya, ada perbedaan pada masyarakat awam dan para ruhaniawan, di mana masyarakat awam akan mempersembahkan sesajen di tempat keramat untuk beribadah kepada Sahyang Taya. Sedangkan untuk para ruhaniawan, mereka akan melakukan peribadahan di suatu tempat yang bernama sanggar,
Bisa disebut bangunan persegi yang beratap tumpeng. Tata cara sembahyang para ruhaniawan juga ada sendiri, yang diawali dengan tulajeng, berdiri tegak menghadap ke tutup yang disebut dengan ceruk. Ceruk ini sendiri terdapat di dinding sebagai lambang kehampaan Sahyang Taya. Mereka melakukan dengan kedua tangan diangkat untuk menghadirkan Sahyang Taya agar bersemayam di dalam tutut atau hati. Setelah Sahyang Taya dirasakan hadir di dalam hati, lalu kedua tangan bersendekah di dada atau tepat di hati. Posisi itu disebut dengan swadikep. Posisi tulajeng ini dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Setelah tulajeng selesai, sembahyang dilakukan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak, bersimpu dengan kedua tumit yang diduduki. Yang terakhir dilakukan dengan posisi tundem, bersujud seperti bayi dalam perut ibu. Selama melakukan tulajeng, tungkul, dan tulumpak, dan tudem dalam waktu 1 jam lebih, ruhaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sahyang Taya yang hampa, yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Sekian cerita singkat dari saya tentang agama Kapitayan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.